Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai muka gue tempok-tempok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Mencerai kayak tai. Kanaya yang diketahui berasal dari Bengkulu yang sudah mengucapkan kata-kata kasar di media sosialnya terhadap Gubernur Jawa Barat, akhirnya Kanaya sekarang minta maaf terhadap KDM atau Bapak Aing. Bapak Aing. Tuh, mulai kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang baik, serta dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Kanaya yang kemarin sempat ramai karena kritikannya terhadap Gubernur Jawa Barat yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak pantas terhadap Gubernur Jawa Barat, sehingga para pendukung Kang Deddy Mulyadi merasa tersinggung, merasa sakit hati karena ada seorang yang berasal dari luar Jawa Barat dengan lantang, dengan beraninya ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, mencela-mencele seperti Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Dan pernyataan Kanaya itu pun mendapatkan reaksi dari warga Jawa Barat yang merasa tersungging oleh ucapan Kanaya tersebut. Stop ujaran kebencian, kritik boleh, menghina jangan. Kami mengecam keras tindakan anak ini yang melontarkan penghinaan kepada Kang Deddy Mulyadi di ruang publik. Kang Deddy adalah pejabat publik dan putra daerah yang dipilih oleh rakyat. Boleh tidak setuju dengan kebijakannya, boleh dikritisi, tapi menghina pribadi, merendahkan, dan menyebar ujaran kasar, itu bukan kritik, itu adab yang hilang. Gunakan argumen, bukan makian. Ingat, buat kami bocah bokensur dan kita semua, boleh beda pendapat sama KDM, boleh nggak usah sama gaya bicaranya, tapi kalau sampai menghina, ingat, ya kita lawan itu kebijakan, bukan orangnya. Kalau hari ini kita biasakan menghina pemimpin, besok giliran kita yang dihina. Mari kita dewasa bermedia sosial, kritik pakai otak, bukan pakai emosi, karena kata-kata itu, doa, dan rekam jejak digital itu nggak pernah akan hilang. Tuntut klarifikasi, bukan keributan. Kami minta kamu menarik pernyataan dan meminta maaf secara terbuka. Terima kasih. Warga Jawa Barat itu baik-baik sebenarnya Baraya ya. Ketika ada yang menghina gubernurnya, mereka tidak marah, tidak menggeruduk orang yang menghina Gubernur Jawa Barat tersebut. Akan tetapi justru mereka memberikan nasihat agar jangan sampai berkata kasar seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang memberikan nasihat kepada Kanaya. Akan tetapi kenapa saya tampilkan di sini hanya satu, karena ya alasannya waktu ya Baraya, takut tidak cukup. Baik. Sekarang kita akan menyimak ya, setelah Kanaya mendapatkan nasihat dari para pendukung Kang Deddy Mulyadi maupun dari warga masyarakat Jawa Barat, akhirnya Kanaya membuat sebuah video berikut. Mari kita simak sama-sama. Silakan. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Bukannya minta maaf, Kanaya malah sebut pendukung Kang Deddy Mulyadi buzzer. Ya benar, banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai muka gue tempok-tempok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini anti kritik ya? Itu tadi kita melihat wajah Kanaya itu banyak kompresan ya. Apa mungkin Kanaya kepanasan mendapatkan nasihat dari para pendukung Kang Deddy Mulyadi dan juga warga masyarakat Jawa Barat? Baik Baraya, setelah itu Kanaya akhirnya meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi secara khusus lewat video juga. Kita simak sama-sama
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di gedung Distrik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di gedung Distrik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Itulah bentuk permohonan maaf Kanaya terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau yang biasa disapa oleh para penggemarnya, oleh para pendukungnya, oleh warga Jawa Barat dengan sebutan Bapak Aing. Terkait dengan kata Bapak Aing, ada salah seorang pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun, yaitu Bapak Panji Gumilang, salah dalam mengartikan kata Bapak Aing. Hal ini pun langsung dikasih paham oleh Kang Deddy Mulyadi agar supaya masyarakat tidak salah kaprah dalam memahami kata Bapak Aing. Seperti apa makna sebenarnya kalimat Bapak Aing langsung dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita simak sama-sama, silahkan. Kan sekarang bahasa Sunda terlalu sering pakai aing. Padahal itu bahasa Banten yang paling kasar nak. Kamana dia? Aing mereka Bandung. Itu bahasa Banten sekarang dipakai oleh orang Jawa Barat yang paling halus. Bapak Aing. Tuh, mulai kasar. Buat Bapak Panji Gumilang, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Perlu diketahui bahwa kalimat aing itu bukan kalimat kesombongan, tetapi kalimat kesetaraan. Karena wilayah Sunda di zaman dulu, di era kerajaan Sunda, itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal tingkatan manusia. Maka prinsip politiknya adalah sosialisme, karena dia memiliki kesetaraan. Sehingga bahasa itu memang sangat populer di wilayah Banten, karena dulu ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran yang sekarang disebut Bogor, dan wilayahnya sampai ke wilayah Banten sebelum kemudian Banten berubah karena pengaruh Islam, kemudian berubah menjadi Kesultanan Banten. Dan selanjutnya kalimat aing juga merupakan kalimat yang biasa digunakan dalam sejarah keislaman di Tatar Sunda. Contoh, di Purwakarta ada seorang tokoh bernama Baing Yusuf, penyebar agama Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya, yang kemudian muridnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan imam di Masjidil Haram. Dan Baing itu adalah Bapak Aing, artinya bahwa itu cermin dari penyatuan antara pemimpin dan rakyat, sehingga jamaahnya atau umatnya merasa punya guru, merasa punya pemimpin spiritual, namanya Baing Yusuf, Bapak Aing. Nah, untuk itu andai kata kemudian di Sunda muncul kalimat undak usuk basa, ada bahasa kasar, bahasa halus, itu terjadi setelah wilayah Tatar Sunda, terutama wilayah Priangan, menjadi bagian dari kekuasaan Mataram, sehingga pengaruh kebudayaan Mataram mempengaruhi tata kelola bahasa di wilayah Priangan. Lahirlah undak usuk basa. Kalau saluhureun kasahandapeun ada aing, aya abdi, ada sim kuring, ada jisim kuring. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya aing itu adalah kulo atau kula, artinya cermin penyatuan antara manusia dengan yang menciptakannya. Itulah penjelasan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan kata Bapak Aing. Jelas ya Baraya? Jelas. Setahu saya ketika Kang Deddy Mulyadi ada orang yang hendak ingin menjatuhkan dirinya, menjatuhkan kehormatannya, bahkan menghina fisiknya, Kang Deddy Mulyadi
tidak bergeming dan justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Akan tetapi, jangan macam-macam, jangan coba-coba otak-atik masalah Sunda ataupun mengganggu ketertiban umum, mengganggu warga Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi yang biasanya kalem, tenang, akan menjadi garang dan berdiri di garda terdepan untuk membela kebenaran. Seperti ada Abang Jago yang coba mengganggu ketertiban umum, Kang Deddy Mulyadi langsung menindak tegas. Kita simak sama-sama, silahkan. Mau lah so jagoan. Sirup we. Kalian mau. Tindakan yang dilakukan oleh Abang Jago di Kabupaten Garut pada petugas penjaga lintasan kereta api adalah tindakan yang sangat memalukan. Orang menjalankan tugas dengan baik, mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan karena kelalaian waktu melakukan penyeberangan adalah tugas yang sangat mulia. Dan orang yang marah ketika ditegur melintasi lintasan kereta api, sedangkan ancaman ada di depan mata adalah tindakan yang sangat bodoh. Untuk itu, segera masalah ini ditangani dengan cepat dan saya berkoordinasi dengan Kapolda Jabar dan pelakunya untuk mendapat hukuman. Dan saya sampaikan pada warga Jabar untuk bersikaplah dewasa, bersikaplah sayang pada dirinya, dan hormatilah orang yang sedang menjalankan tugas, karena itu bukan hanya tugas lalu lintas kereta api tapi tugas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih buat para penjaga kereta api. Mohon untuk tetap tenang, saya akan membantu mendampingi sampai selesai kasus ini. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.